Alat penyadap. Eh, Mobilnya itu sedan, warnanya warna putih, platnya B2031 SRJ. Alat penyadap. Kenapa Marcel pasang alat penyadap ini di humidifier? Apa mungkin memang dia pelakunya? Akan gue cari tahu apa benar Marcel pelakunya atau bukan. Karena harus ada bukti yang konkret dan kuat. Dan kalau memang benar Marcel yang udah tembak Mama malam itu, gue akan penjarain Marcel. Hei! Hei! Hei, tunggu, berhenti! Hei! 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 Mobil sedan putih itu, gue harus pastikan itu mobil Marcel atau bukan. Biru? Ferni, Mas Noah mana? Mas? Biru? Mas, lo sekarang telepon Gladys. Tanya sama dia, mobilnya Marcel itu plat nomornya apa? Buat apa? Semalam gue lihat ada mobil Mas di depan rumah, nggak jauh. Itu sedan putih. Nah pas gue deketin, dia kabur Mas. Gue curiga itu Marcel. Oke. Lo inget nggak nomor plat mobilnya? Iya, B2031 SRJ. Oke, gue telepon Gladys sekarang ya. Loudspeaker ya, Mas? Aku mau denger juga. Iya, loudspeaker oke. Aku harus balik ke rumahku yang di Jalan Raja Wali Selatan. Aku harus cari petunjuk soal Mas Marcel. Mas Noah? Halo, Mas? Halo, Gladys. Maaf ganggu Gladys. Mau nanya, kamu masih hafal nggak ya tipe mobil Marcel dan juga nomor plat mobilnya? Mobilnya itu sedan, warnanya warna putih, platnya B2031 SRJ. Emangnya ada apa ya, Mas? Enggak apa-apa ini. Biru tiba-tiba keingat sesuatu dan pengen nanya-nanya gitu. Tapi nggak apa-apa udah, makasih ya. Sorry ganggu ya. Makasih Gladys. Iya, Mas, sama-sama, Mas. Bener Biru, itu mobilnya Marcel. Semakin mencurigakan Marcel. Kok aneh ya? Atau jangan-jangan Mas Noah nggak mau cerita ke aku karena aku istrinya Mas Marcel. Tenang aja, Mas. Aku juga akan selidiki soal kasus ini. Nggak dihabisin, Bu. Imas suapin ya, Bu. Saya udah kenyang, Imas. Boleh tolong diberesin ya? Iya, Bu. Imas beresin ya, Bu. Oh, siap, Bu. Hati-hati.
Mas, kamu pulang dulu aja. Nanti besok kamu kesini lagi, tolong bawain pakaian-pakaian Amira ya. Iya Pak. Tapi Pak Damar nggak apa-apa nungguin Bu Amira di sini. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Ya udah kalau gitu. Mas pamit dulu ya Bu. Pak. Ya, makasih Mas ya. Ya Bu. Makasih, Mas. Hati-hati. Kalang belum ada kabar. Amira penasaran, Pak. Pengen tahu gimana hasil rekaman CCTV rumah sakit itu. Oh iya, tadi dia sempat telepon kamu di HP kamu, Papa angkat. Dia nanyain kamu sebenarnya. Tapi Papa nggak sempet sih nanya soal rekaman CCTV itu. Maaf, Pak. Handphone Amira boleh minta tolong? Oh iya. Ini, sayang. Makasih, Pak. Ya. Amira telepon Kalang dulu ya. Iya, sayang. Boleh. Ya halo Amira, gimana keadaan kamu sekarang? Alhamdulillah kondisi Amira udah baikan kok, Kak. Kakak di mana sekarang? Kakak lagi on the way pulang ke rumah ini, masih di jalan. Kakak udah lihat hasil rekaman CCTV rumah sakit itu, Kak? Udah, tapi di dalam rekaman CCTV tersebut ada Marcel. Marcel? Marcel ngapain ke rumah sakit malam itu, Kak? Kakak juga nggak tahu, kakak masih selidikin semuanya. Tapi ada dua kemungkinan, Amira. Yang pertama, Marcel datang ke rumah sakit itu untuk ketemu sama Gladys. Dia ketemu sama Gladys untuk minta maaf karena dia udah ketahuan selingkuh sama sekretarisnya si Adele itu. Atau kemungkinan kedua, memang Marcel yang udah menembak Bu Ratna. Ya Allah, nggak mungkin, Kak. Masa dia pelakunya sih, Kak? Dia kan deket sama Mama. Kakak juga nggak tahu soal itu. Tapi Mas Noah dan Mbak Ferni cerita sama kakak. Katanya sikapnya Marcel belakangan ini agak aneh. Karena nggak biasanya Marcel itu perhatian banget sama Biru. Dari setiap hari menanyakan keadaannya Biru, sampai-sampai bahkan Marcel itu ngasih humidifier ke Biru. Katanya dengan alasan supaya ingatannya Biru bisa cepat pulih. Padahal sebelum-sebelumnya Marcel nggak pernah kayak begitu. Dan Mas Noah bilang juga, dulu Marcel nggak pernah sedekat ini sama mereka. Tapi ya, kita nggak bisa nuduh Marcel tanpa bukti yang kuat. Tapi Mas Biru gimana? Mas Biru baik-baik aja kan, Kak? Terus, kira-kira Mas Biru tadi ada ingat sesuatu nggak setelah lihat rekaman itu? Biru kondisinya baik-baik aja kok, Amira. Tapi ya, Biru masih sama sekali belum bisa ingat siapa pelakunya. Yang dia ingat itu hanya logo di sepatu milik pelaku yang menembak Bu Ratna. Cuma itu. Kemarin sih Amira sempat ketemu sama Mas Biru. Terus Mas Biru gambarin logo itu ke Amira. Jadi, logo itu tuh persis sama yang ada di kartu waktu Amira sama Mas Biru itu nginep di Hotel Puncak, Kak. Jadi waktu itu ada orang salah kirim makanan ke kamar kita, Kak. Nah, di dalam kotak itu ada bunga mawar merah, terus ada jus apel, sama coklat. Dan di situ juga ada kartu dengan logo tersebut, Kak. Terus kamu tahu siapa yang kirim itu? Nah itu Amira sama Mas Biru nggak tahu. Waktu itu sih sempat Mas Biru tanya ke resepsionis, tapi pihak hotelnya itu nggak kasih tahu siapa pengirimnya. Tapi setelah itu, Kak, Amira sama Mas Biru itu ketemu sama Marcel dan Adele di hotel yang sama. Oke, berarti udah banyak petunjuk ini mengarah ke Marcel semua. Kakak akan coba selidikin ini ya. Iya, Kak. Tapi sekarang Amira khawatir deh, Kak, sama Mas Biru. Kalau memang ternyata benar Marcel itu pelakunya, pasti Marcel itu bakalan takut banget kalau Mas Biru laporin dia ke polisi. Amira, kamu gak usah khawatir. Kakak akan terus jagain Biru. Kakak akan pastikan Biru gak akan kenapa-napa. Sekarang fokus aja ke kesehatan kamu. Kamu banyak istirahat, jangan terlalu banyak mikir, jangan kecapean, ya? Iya, Kak. Amira tutup teleponnya ya. Ya, kamu istirahat ya. Bye.
Oke, selesai. Semoga aja Gladys suka sama dekorasi yang aku buat ini. Ketika Gladys lihat ini, Gladys bakal tahu kalau ini adalah bukti keseriusan aku terhadap rumah tangga kami. Dan dia bakal luluh lagi sama aku. Mas Noah? Kapan Mas Noah nelpon aku? Halo Mas? Halo, Sel? Sorry, ganggu. Lo sibuk nggak? Enggak Mas. Kenapa Mas? Ini Sel, gue mau ngabarin kalau Biru udah terima humidifier dari lo. Iya, aku tahu kok. Dia kasih humidifier-nya ke Sarni-Sarni itu kan? Iya, terus tadinya Biru nggak mau pakai humidifier itu. Nah, dikasih ke asisten rumah tangga gue namanya Sarni. Nah, pas Biru pulang, badannya kecapean, Sarni nawarin untuk pakai humidifier itu untuk Biru. Nah, pas dipakai, Biru ngerasa enak banget dan nyaman banget pakai itu. Makanya sekarang humidifiernya ditaruh di kamarnya Biru. Terus Biru bilang gue untuk sampein terima kasih ke lo. Apa? Jadi, humidifier-nya udah di kamarnya Biru. Wah, alhamdulillah kalau gitu dong Mas. Aku juga ikut seneng dengernya. Kalau ternyata humidifier itu berguna buat Biru. Makasih ya Mas udah sampein titipan aku ke Biru. Iya, thanks juga ya Sel. Udah perhatian banget sama Biru. Makasih banyak ya. Ya, sama-sama Mas. Oke. Yes! Sekarang humidifier-nya sudah berada di tempat yang seharusnya. Dan sekarang aku harus mendengarkannya. Gue udah suruh Mas Noah untuk telepon Marcel. Sekarang pasti si Marcel lagi coba untuk mengintai gue. Dan dia pasti bakal sering memantau setiap gerak-gerik gue. Aduh, di rumah mulu bosen nih. Nice. Aku beneran bisa nyadap suara Biru. Jadi aku nggak perlu capek-capek lagi ngawasin dia dari depan rumahnya Mas Noah lagi. Mana masih jam segini lagi? Ngapain ya enaknya? Mendingan gue jalan-jalan deh ke taman deket sini. Kalau Marcel sampai datang ke taman, berarti dia memang lagi ngawasin gue. Dan itu kemungkinan besar memang dia yang udah nembak Mama. Gue harus bisa menemukan pistol yang dipakai waktu itu dan menyerahkannya ke polisi. Aku mau kunci rumah dulu deh. Sarni. Iya, Mas Biru. Kenapa? Jangan dikunci dulu. Emangnya kenapa? Mas Biru mau keluar ya? Ngomong pelan-pelan. Iya. Itu Mas Noah sama Mbak Ferni udah tidur kan? Kayaknya sih udah, Mas. Oke. Mas Biru mau keluar malam-malam. Gue mau ke depan bentar. Mau cari angin. Nggak lama kok. Tapi jangan bilang-bilang sama mereka ya. Oke? Iya, Mas. Tapi Ya nggak ada tapi-tapian. Oke, diam. Sebentar doang ya. Bi, Iya, Pak. nanti kalau Gladys pulang, tolong bilangin saya keluar sebentar ya. Ada urusan penting. Oh, baik, Pak. Saya permisi ke dapur dulu ya, Pak ya. Ya, terima kasih. Aku harus pastiin, Biru benar-benar nggak ingat soal penembakan itu. Dan seandainya dia ingat,
Aku harus segera lenyapin dia selamanya. Apa ya aku nggak bisa tidur? Dari tadi perasaan aku nggak enak. Sayang, susah tidur ya. Gak tahu kenapa tiba-tiba perasaan Amira tuh gak enak, Pak. Gelisah terus dari tadi. Iya, iya. Amira mau ngaji aja, Pak. Bu Gladys, selamat malam Ibu. Malam, Bi. Bi, itu Bapak kemana ya? Kok mobilnya di luar nggak ada? Oh, Bapak belum lama keluar Bu, katanya mau ada kepentingan dulu sebentar. Pasti Mas Marcel pergi ke rumah perempuan itu lagi. Dasar pembohong. Sampai kapanpun aku nggak akan pernah bisa percaya lagi sama kamu, Mas. Tapi nggak apa-apa deh. Kalau Mas Marcel nggak ada di rumah, aku jadi leluasa untuk cari bukti. Apa benar Mas Marcel penembak Tante Ratna atau bukan? Bu, Ya, biar saya bawain aja kopernya ke kamar. nggak usah, Bi. Biar saya sendiri aja. Iya. Loh, Bu, Ibu kok nggak tidur di kamar Ibu sama Bapak? Enggak. Saya tidur di kamar tamu aja. Hmm.